Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dewi Talk Creator. Para sahabat, bagaimana memilih o-ring dan cara pemasangan dalam unit kita kesayangan sesuai dengan keilmuan dalam pneumatik. Kita lihat di pasaran itu o-ring itu sangat banyak sekali. Seperti ini misalkan. Ini yang bisa berbentuk Python atau mungkin juga berbentuk material silikon. Nah, kemudian juga ada yang berwarna hijau. Nah, ini juga banyak di pasaran. Kemudian ada yang campuran antara silikon yang white sama silikon yang berwarna coklat keunguan. Nah, ini banyak sekali. Nah, sehingga kita sangat pusing dalam memilihnya. Nah, untuk material-material seperti o-ring itu ada model silikon. Biasanya ada Python atau EPDM, kemudian ada Buna gitu. Di samping juga ada Teflon. Nah, ini pemakaiannya bervariasi sesuai dengan fungsi dan aplikasi yang lain-lain. Nanti kita akan jelaskan. Pemakaian dalam unit kesayangan kita misalkan dalam adaptor atau regulator atau sambungan seperti ini. Nah, ini adalah o-ring semuanya. Nah, kemudian di dalam sebuah regulator, ini baik yang dipasang secara aksial, radial, sorry. Nah, ada juga yang terpasang secara aksial, ini untuk inline regulator biasanya seperti itu. Kemudian ada juga yang model regulator inline di model Huma, itu dia ada yang bentuknya sesuai gayanya untuk aksial maupun radial. Ini sangat banyak sehingga kita menjadi bingung untuk pemilihan yang sesuai dengan unit kesayangan kita. Sahabat Dewi Talk, kita lihat secara umum faktor yang menyebabkan kerusakan o-ring itu adalah sebagai berikut. Gitu. Yang pertama ini klasik masalah tekanan. Kadang-kadang kita menginginkan unit kita itu tekanan tinggi, tetapi kita nggak memperhatikan masalah o-ring, gitu ya. Atau demikian juga rendah, tapi kita ternyata memilih o-ring yang sangat bagus. Ini juga menjadi nggak efisien. Kemudian ketidaksesuaian groove. Nah, groove ini adalah tempat dudukan o-ring. Kalau kita lihat seperti ini, nah ini apa fungsinya gitu ya. Karena nanti di sini itu ada rumus-rumusnya. Nah, bagaimana compression set atau squeeze dari sebuah o-ring gitu ya. Nah, kita lihat di sini bentuk kesesuaiannya groove-nya itu o-ring seperti ini. Nah, kita lihat di sini o-ring yang sudah cacat gitu ya. Kita akan mengetahui semuanya. Kemudian faktor yang lain itu kaitannya dengan kesesuaian material. Nah, kita sudah tahu menggunakan unit PCP misalkan ya, dengan menggunakan tekanan tinggi atau tekanan rendah, kita tidak melihat sisi material. Kita bisa melihat material ini misalkan menggunakan Teflon yang berwarna coklat merah ini, baru 50 bar sudah jebol seperti itu. Nah, itu. Kemudian yang lain, kesesuaian fluida atau gas. Kalau di dalam pneumatik kita abaikan fluida tetapi gas. Tapi kita tahu pada saat kita mengompa tekanan udara, bisa jadi gas itu kita mengompa di area yang penuh dengan chemical, penuh dengan udara yang tidak bagus, sehingga berakibat seperti ini. Ini kerusakan secara visual sesuai dengan keilmuan pneumatik. Ya, yang lain adalah kaitannya aplikasi pemakaian. Nah, baik itu apakah untuk pemakaian dinamis, seperti pada sebuah fungsi regulator itu di dalamnya adalah dinamis, itu aplikasinya dinamis, tetapi pada tabungnya atau yang lain itu adalah menjadi statis, atau sebuah silinder hidrolik yang bergerak di dalamnya adalah dinamis, tapi sebagai covernya adalah statis. Nah, ini aplikasi ini juga mempengaruhi. Nah, kemudian kondisi lingkungan kita lihat seperti ini, misalkan kita bekerja pada lingkungan yang panas, atau kita sering berburu di lokasi panas, unit kita panas terus, suatu saat mengalami kerusakan seperti ini. Nah, ini menjadi buat kita itu menjadi masalah. Kadang-kadang kita melupakan itu, kita sering hunting di daerah panas, tetapi kita menggunakan seal yang berbeda. Tentunya itu menjadi salah satu penyebab kerusakan o-ring. Nah, sahabat Dewi Talk, berikutnya adalah kerusakan o-ring yang disebabkan oleh karena celah atau extraction akibat gap yang tidak sesuai. Kita lihat di sini, ini adalah groove
Nah, ini adalah groove, ini adalah groove atau dudukan o-ring. Saat o-ring ini berada di sini, ketika ditekan, ini o-ring ini terkena udara ke sini, dia akan berubah secara bentuknya, ya, seperti model cairan jelly lah kalau mengalir pada suatu AA seperti ini. Nah, karena ini ada lubangnya, karena gapnya kita nggak sesuai gitu ya, yang dipersyaratkan. Nah, itu akibatnya begitu tekanan semakin tinggi proporsional, ini membentuk seperti ini. Nah, membentuk seperti ini, diameter ini. Nah, seandainya di sini tekanannya o-ring ini nggak mampu menahan tekanan karena tingginya, maka di sini bisa sobek. Nah, itulah terjadi kerusakan pada o-ring. Nah, seperti gambar sebelumnya, kita lihat gambar ilustrasi di background itu akibat seperti ini. Dan mungkin salah satu cara mengatasinya adalah dengan menambahkan back ring ini, backup ring. Nah, ini memang ini diizinkan di dalam sistem pneumatik hidrolik. Jadi salah satu untuk menambah kekuatan atau daya tahan o-ring itu adalah dengan menambahkan back ring. Ini bisa menggunakan teflon, bisa menggunakan kuningan dan lain-lain. Ini akibat celah kerusakan o-ring. Selanjutnya, kalau kita lihat bentuk o-ring ketika menerima tekanan, ya sebelah sini ini adalah posisi tanpa tekanan. Setelah dipres, ini ada gap ya, extraction gapnya. Nah, ini tekanan masih nol, ini belum ada udara sama sekali. Seperti ini bentuknya. Nah, di sini ada tertekan, ada di sini nanti ada faktor squeeze dan ada faktor compression set. Nah, ketika ditekan pada 100 bar atau 1450 psi, dia mulai berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini sesuai dengan bentuk groovingnya. Ketika di atas 200 bar atau 2900 psi, ini semakin kencang tahanannya. Nah, ini memungkinkan ini terjadi istilahnya masuk ke gap ini nih. Nah, inilah kalau gap ini nggak kita perhatikan sesuai standar toleransinya, ini bisa dipakai baru seminggu jebol, itu baru diganti jebol lagi, pecah lagi. Nah, seperti itu. Nah, caranya bisa juga dengan menambahkan backup ring ini yang warna ini. Ini salah satu cara untuk mengatasi itu. Yang sebenarnya yang paling bagus adalah kita mendesain groovingnya ini harus sesuai untuk o-ring kita. Nah, kita lihat standar squeeze untuk sebuah o-ring itu adalah 18% dan compression setnya adalah antara 22% sampai 25%. Ini berdasarkan pabrik membuat filter baik yang dipakai untuk aeroplane, bahkan pesawat luar angkasa itu adalah produk Merkel ya. Merkel itu terbaik, itu baik juga dipakai untuk alutista dan lain-lain. Nah, seperti ini ketika dipasang posisi tanpa tekanan. Nah, begitu dipasang, nah ini membentuk seperti ini. Jadi yang tadinya ruang bulat, begitu ditekan dia akan membentuk seperti menyesuaikan grooving ini. Nah, inilah penekanan ini yang kita sebut dengan squeeze. Nah, penekanan o-ring bebanan ke bawah ini squeeze. Nah, pergeseran kiri kanan nanti apabila kena tekanan itu menjadi compression set. Itulah kira-kira. Jadi ini suatu persyaratan kalau kita ingin nanti membeli sebuah o-ring. Kemudian yang model seperti ini apabila sudah terkena tekanan tadi, ini menggeser. Nah, sehingga di sini ada celah lebih besar. Nah, compression setnya semakin tinggi. Padahal di sini diizinkan hanya 22 sampai 25%. Nah, caranya adalah dengan menambahkan backup ring. Ini salah satu untuk mengurangi compression set. Setelah nanti ditekan squeeze-nya udah nyampe, nah, pakai backup ring. Nah, ini penahanannya lebih tinggi lagi. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri secara visual kerusakan o-ring itu berdasarkan pengalaman dan lain-lain. Nih, biasanya kalau gambarnya seperti ini unit kita kotor, ini mungkin ada bekas serpihan metal atau lumpur yang masuk melalui lubang udara ketika kita melakukan pemompaan. Makanya diperlukan filter yang bagus pada pompa itu. Lumpur bisa terbentuk karena udara panas sehingga dia oksidasi dengan udara bebas. Pada saat proses panas menjadi dingin terjadi lumpur di dalam tabung kita. Itulah proses oksidasi yang menyebabkan menjadi lumpur. Nah, seperti ini bentuknya. Ini
Model-model seperti ini adalah karena kotoran ini, kerusakan seperti ini. Ini pasti kotoran. Ya. Kemudian yang lain karena groove yang kasar atau yang rusak, misalkan. Nah ini kalau rusaknya seperti ini, biasanya groovingnya itu yang harus diizinkan halus, ternyata dia nggak halus, menyebabkan rusak seperti ini. Biasanya bentuknya seperti ini. Jadi, kalau nanti ada kerusakan seperti ini, berarti memang grooving kita jelek. Nah seperti ini juga ini karena grooving yang jelek atau tidak halus, baik pada posisi aksial maupun radial. Sahabat, selanjutnya adalah karena kelebihan tekanan, overpressure. Nah, unit kita seperti ini ya, mampunya di 2500 PSI, kita nafsu ingin lebih tinggi, kita kasih 3000 PSI. Nah, akibatnya seperti ini bentuknya kerusakannya. Nah, itu bahkan yang lebih parah seperti ini. Nah, begitu overpressure sampai begini terjadi ledakan. Nah, inilah yang sangat membahayakan, sehingga tidak terpenuhi untuk syarat-syarat pemilihan o-ring. Selanjutnya, ini akibat chemical atau temperatur. Nah, seperti ini kita pernah lihat barangkali, karena unit kita dijemur terus lama-lama menjadi seperti ini. Nah, atau mungkin karena chemical ya, itu menjadi seperti terbakar seperti ini. Nah, ini adalah ciri-ciri kerusakan o-ring akibat itu. Ya. Dan yang selanjutnya, ini biasanya kecerobohan kita sendiri karena kesalahan pemasangan seperti ini nih. Biasa kita mengganti o-ring pada tabung, ketika memasukkan kena ulir, nah, di sini kepotong. Ini udah karena manusia ini, cara pemasangan kita yang tidak tepat. Itu adalah ciri-ciri kerusakan o-ring yang ada. Kemudian bagaimana sih memilih sesuaian o-ring berdasarkan temperatur kerjanya? Mungkin kita bekerja atau punya unit di tropis dan dingin pastinya berbeda. Nah, kita lihat di sini bermacam-macam warna. Nah, ini kita ambil dari contohnya untuk EPDM, material EPDM. Dilihat di sini ada warna brown, itu bisa sampai 469 derajat. Nah, kemudian ada warna kuning 380 derajat, terus suasana yang grey ini sampai 422 derajat Celcius. Nah, yang purple ini sampai 676, ini nggak rusak ini. Sampai setinggi itu dia nggak rusak. Nah, ini biasanya kalau di industri dipakai untuk industri-industri peleburan, panas, dan lain-lain. Ini adalah berdasarkan temperatur, ini dari warna juga bisa diketahui. Kalau yang tadi di contoh video awal warna biru, warna hijau ini, nah, berarti temperaturnya antara 387 derajat Celcius. Lanjut, kemudian manakah yang cocok untuk unit kita? Kita lihat di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik itu maupun material dan desainnya berdasarkan standar ASTM. Nah, di sini adalah material dari mulai NBR. Kita lihat di sini kompresinya sangat bagus, ya karena NBR dia elastisitasnya bagus. Kemudian untuk rebondingnya, kembalinya itu bagus, tear strength-nya bagus, tapi untuk umur itu nggak bagus NBR itu ya. Bahkan dia tidak bisa untuk menerima di daerah-daerah yang mengandung banyak chemical, ozon, kemudian adanya minyak diesel, solar, itu nggak bisa. Ada juga high NBR yang posisi lebih tinggi. Nah, ini yang paling bagus pada tear strength dan pada compression. Kemudian di sini ada material EPDM, ethylene propylene. Kita lihat di sini, nah, seperti ini. Ini ada poin-poin yang sangat excellent, itu ada 2 item. Kemudian Viton, nah, Viton ini 1, 2, 3, 4, lebih bagus ya. Nanti sahabat bisa memilih sendiri mana kira-kira yang cocok buat unit kita. Terus sampai sini yang terbaik, yang tertinggi juga di silikon. Tapi silikon itu untuk excellentnya cuma 3. Pada usia, kemudian dia tahan terhadap ozon, serta swell waternya di sini lebih bagus. Makanya silikon ini paling bagus jika dipakai untuk industri makanan. Kemudian ada fluoroethylene silikon, misalnya FVMK gitu. Nah, seperti ini kita lihat. Nah, pada poin-poin di sini yang paling bagus ini adalah untuk NBR, EPDM, Python juga bagus gitu ya, ada 4 ya, high NBR bagus. Ini untuk compression sheet. Jadi jangan sampai kita mengambil seal tapi yang tidak ada compression sheetnya.
elastisitasnya nggak bagus. Nah, kemudian di sisi usia dan untuk ketahanan terhadap ozon, ini silikon bagus, fluor bagus, propilin bagus. Nah, di sini. Namun secara temperatur, ini untuk temperatur tinggi ini bagus pada EPDM dan Viton. NPR masih di bawah karena cuma 300, sementara Viton ini 390 Fahrenheit. Dan yang paling bagus untuk Viton ini di sini juga ada umur juga bagus, awet, tahan chemical, terus dia juga melumasi sendiri. Dan untuk silikon ini yang paling bagus itu bisa 450 Fahrenheit. Ini tinggal kita pilih. Kalau kita pilih mutlak silikon, tetapi kenyataannya kompresitnya kurang bagus, nah, kita bisa menentukan sendiri. Tuh sahabat, selanjutnya kita lihat bagaimana memilih o-ring dari sisi kekenyalan. Nah, kita lihat di sini standar kekenyalan atau hardness daripada untuk karet itu ada 3 macam. Ada SOR 0, SOR A, dan SOR D. Nah, mungkin SOR B nanti seperti kuningan, tembaga itu SOR B, aluminium dan lain-lain. Nah, ini untuk karet sendiri ada yang sangat lembut, ada medium, hard, sampai extra hard. Kita lihat di sini, yang lembut ini biasanya dipakai untuk subwc. Nah, agak lembut untuk sandal jepit, soft ini untuk karet gelang dan lain-lain. Terus, nah, begitu di SOR antara 10 sampai 20 ini pakai untuk ban mobil dan lain-lain. Terus pada 60 ini dipakai untuk roda roda gerobak dan lain-lain. Ini karet. Nah, kita fokus pada SOR A. Ini memang yang diperuntukkan untuk karet yang rubber yang terkait dengan o-ring. Nih, jangan sampai kita memilih SOR itu yang rendah. Nah, untuk tekanan tinggi dalam sistem unit kita itu usahakan di 90 SOR karena tekanannya bisa sampai 3000-3500 PSI. Kalau kita memilih 70 SOR paling di 1500 sudah jebol. Nah, ini yang paling banyak dijual di toko-toko mobil, toko motor, onderdil itu. Nah, sedangkan SOR yang 90 itu udah spesial. Nah, ini untuk tekanan tinggi. Gitu kira-kira sahabat, mudah-mudahan ini juga bisa dipahami dan kita lihat ini adalah poin-poin yang sangat penting. Jadi untuk o-ring kita memilih di kekenyalan atau kekerasan pada SOR A standarnya. Nah, secara spesifikasi mana yang perlu kita perhatikan ketika kita mau membeli o-ring? Ya, pertama material, bisa Viton, EPDM, NPR, silikon, apapun ukuran. Kedua, dan yang ketiga adalah kekenyalan. Inilah 3 faktor yang sangat penting dalam memilih o-ring. Nah, o-ring Viton, nah, sebagai contoh OD25x3, kalau kita mau beli ya, ini yang OD25 kali 3, ini crossnya, ini 190 kelas A. Nah, itu tekanannya bisa sampai 3000 sama 3500 PSI. Nah, di sini tadi mengandung pelumas sendiri serta tahan terhadap temperatur tinggi. Usianya sangat lama. Nah, ini Viton. Kemudian NPR, kita lihat dari sisi elastisitas compression set sangat bagus. Nah, jadi di sini ada NPR, o-ring OD25 kali 3 SOR 90 kelas A, sama tekanan tinggi. Akan tetapi dari sisi umur ini tidak sebagus Viton. Dari sisi temperatur tidak sebagus Viton. Ya teman-teman. Nah, yang terakhir o-ring silikon, misalkan model silikon OD25 kali 3 SOR 90 kelas A. Ini bagus. Cuman dari sisi compression set tadi tidak bagus. Nah, tapi dari sisi temperatur sangat tinggi. Terus dia tidak mudah kena chemical. Nah, ini ya. Nah, ini cocok dipakai untuk industri makanan. Nah, ketika tinggal pilih yang mana gitu keawetannya. Ini kira seperti itu, dan kita lihat kekenyalan atau SOR tadi bisa dilihat dengan alat ukur yang disebut dengan durometer. Ya, itu SOR A. Ini nanti caranya o-ring di bawah sini ditekan, ini akan muncul sendiri. Kemudian ini caranya yang mudah seperti ini, alat ukur yang lain, dan juga ada ukur yang ini. Nah, di saya punya yang ini dan yang ini. Nah, ini untuk mengetahui kekenyalan hardness untuk karet atau rubber. Nah, kemudian bagaimana memilih ukuran o-ring? Nah, suka bingung kadang-kadang kita. Ini kita lihat adalah berdasarkan OD outside diameter dan ID internal diameter. Delta W ini adalah cross sectionnya. Nah, jadi sahabat, ini 2 macam caranya.
Nah, OD ini adalah diukur daripada groove-nya, jangan o-ringnya, groove-nya. Nah, apabila kita menggunakan untuk shaft, berarti kita harus mengambil ukuran OD 25 kali 3 cukup. Jadi ID nggak usah ditulis, cukup kalau kita mau membeli o-ring. Sementara kalau untuk lubang pasangannya itu adalah ID, misalkan sebagai contoh 20 kali 3. Nah, itu aja jadi yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Semoga sahabat sehat semuanya, selamat berkreasi, dan yang belum subscribe, mensubscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.